Baik, kalau kita membaca dan menelusuri sirah dakwah Rasul, kita akan menemukan bagaimana Rasul berhasil membuat para sahabat, baik dari kalangan senior atau generasi tua dengan generasi mudanya, itu berhasil menjadi satu tim yang solid, yang kuat, yang bisa kemudian mengemban amanah dakwah dan perjuangan Islam itu secara harmonis. Itu karena berawal dari sebuah proses pembinaan yang sifatnya intensif yang beliau lakukan. Kalau pada masa Rasul kita mengenalnya, beliau melakukannya di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Bahwa di sana para sahabat tadi tidak hanya kemudian dibina oleh Rasul secara person per person menjadi bagian-bagian yang terpisah, tetapi mereka adalah disiapkan menjadi satu bagian putra atau pergerakan dakwah Islam yang kita mengenalnya sebagai Hizbur Rasul kalau di dalam kitab-kitab sirah. Bahwasannya para sahabat itu kemudian dibina dengan intensif, dengan yang pertama kali adalah memastikan mereka memiliki akidah keimanan kepada Allah dan segala konsekuensi dari keimanan tersebut dalam bentuk keimanan yang lain, yaitu keyakinan kepada Rasulullah, keimanan kepada kitab atau Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah dan segala apa yang dikabarkan di sana, keyakinan mereka terhadap hari akhir, surga, neraka, hisab dan seterusnya. Itu dengan sebuah keyakinan yang sangat kuat, yang kokoh, karena itu nanti akan menjadi basic dari profil kepribadian Islam mereka dan akan menjadi landasan untuk membangun profil ketangguhan mereka ketika mereka nanti akan mengemban dakwah dan perjuangan Islam ini. Nah, setelah kokoh akidah itu, mereka dibina oleh Rasul untuk kemudian mengenal tuntunan-tuntunan Islam, menjadikan Islam itu sebagai kepemimpinan berpikir mereka. Apapun yang kemudian diajarkan oleh syariat Islam, diajarkan oleh Rasul, kemudian dijadikan oleh para sahabat itu sebagai rujukan, sebagai solusi, sebagai penentu dari arah apapun yang kemudian mereka lakukan. Termasuk ketika kemudian mereka itu menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, ketika mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, atau ketika kemudian membaca fenomena rusak yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka. Jadi menjadikan kepemimpinan Islam itu sebagai kepemimpinan berpikir mereka. Lalu yang berikutnya bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Rasul tersebut itu juga dalam rangka membentuk para profil-profil sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian Islam yang tinggi, ya, yang mereka itu siap untuk tidak hanya menerapkan Islam itu dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi mereka itu siap untuk menerima risalah itu, menerapkannya secara sempurna, termasuk mengembannya, memperjuangkannya untuk bisa tegak di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, di sini ini berarti juga ada unsur membangun profil mereka untuk menjadi seorang pemimpin dan pejuang Islam, ya. Sehingga di sini tidak hanya baik secara personal, tetapi memang mereka itu dicetak, dibentuk, dibangun oleh Rasul menjadi satu kekuatan yang siap mengemban dakwah di tengah-tengah masyarakat dan memimpin masyarakat menuju ke arah Islam. Nah, ini mengharuskan sebuah pembinaannya itu tidak bisa sifatnya itu hanya main-main, sifatnya itu temporer, tetapi harus intensif. Intensif itu mengharuskan ada sebuah cara yang dipenuhi di sana, yaitu pertama mereka dikumpulkan dalam kelompok melingkar istilahnya, ya, atau halakoh, yang itu membuat mereka itu bisa terkoneksi antara guru pembina dengan sang murid dengan pertemuan antar pemikiran. Jadi Rasul mengajarkan pemikiran ditangkap sebagai sebuah pemikiran oleh para sahabat yang sedang dibina. Ketika mereka merasa ada sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka bisa langsung bertanya, mereka bisa kemudian memperjelasnya, lalu guru menjawabnya sampai kemudian membuat mereka itu puas. Mereka tidak memiliki lagi keraguan akan apa yang sedang mereka pelajari, yang sedang diajarkan oleh guru mereka itu Rasul. Sehingga dalam hal ini, kalau kita tarik kepada masa sekarang, tidak boleh kita menyerahkan proses pengkaderan dakwah ini tadi itu kepada, kita anggap itu bisa otomatis terbentuk kalau anak-anak kita itu mengakses sosmed atau hanya ceramah-ceramah, potongan-potongan ceramah bahkan, karena tidak terjadi itu sebuah proses pembinaan. Yang ada adalah sekedar mendapatkan info, itu pun sepotong info tentang Islam. Sehingga yang harus dilakukan adalah memang mereka harus dihimpun, para pemuda kita, baik generasi tua maupun generasi mudanya, harus dihimpun dalam sebuah proses pembinaan intensif. Mereka duduk, ada guru yang mengajarkan Islam kafah tadi, mereka mendengarkannya, mereka menyimak, mereka memahami, mereka bertanya kalau mereka tidak paham, sampai tidak ada keraguan atas apa yang mereka pelajari, lalu dibina, dikawal oleh sang guru tadi, bahwa yang dipelajari diamalkan. Setelah kemudian mereka itu menjadi profil-profil yang layak diteladani,
antara yang difahami dan diamalkan sama, maka mereka adalah orang yang paling layak untuk kemudian terjun ke tengah masyarakat menjadi guru-guru umat. Nah, itu pun kemudian diajarkan oleh Rasul, dibersamai oleh Rasul. Jika kalau kemudian hari ini kita menginginkan generasi-generasi muda kita maupun generasi tuanya itu sama-sama menjadi para pelopor perjuangan dengan visi misi yang sama, maka itu pun yang harus kita duplikasi. Ada gerakan dakwah seperti Hizbul Rasul yang kemudian mengawal proses pembinaan para kader dakwah ini secara intensif. Dia yang mensuplai dan menyiapkan seluruh gambaran pemikiran-pemikiran Islam secara kafah, lalu memastikannya tertransfer ke seluruh kader, mencetak profil kepribadian mereka dan kesiapan mereka menjadi pejuang dan pemimpin, dibersamai juga oleh gerakan dakwah ideologis tersebut, hingga dengan izin Allah mereka akan sampai pada kemenangan sebagaimana kemenangan yang diraih oleh Hizbul Rasul.